Salam kangen buat semuanya. Cukup lama kita tidak ketemu. Jimmy, Wilma, siapa lagi nih? Teman-teman Weni, Pinkan, Lydia, yang lain-lain. Saya Pak, hadir. Ya, hadir kamu ya. Orang yang ganteng ya. Iya, sekali lagi. Semua, maafkan saya tidak sebut satu persatu. Tema kita hari ini, tenanglah, ini aku. Saya minta tolong Wilma yang bacakan ayat firman Tuhan hari ini. Lukas 24 ayat 36 sampai ayat 49. Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Wilma bacakan buat kita. Saya minta tolong semuanya, depan Anda ada Alkitab. Bukan gadget, bukan dalam bentuk handphone. Ya, thank you. Plus ada buku tulis dan buku catatan. Lukas 24 ayat berapa tadi Pak? Lukas 24 ayat 36 sampai ayat 49. 36. Baik. Ya, benar. Lukas 24 ayat 36 sampai 49. 49. Yes. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Terima kasih. Saudara yang kekasih, konteks kebenaran ini, Yesus sudah bangkit. Dan sudah menampakkan kepada beberapa orang di antara murid. Termasuk Maria Magdalena dan beberapa wanita. Cuma mereka menyikapi kebangkitan Tuhan Yesus belum seperti yang Yesus maksud. Dan itu kebanyakan orang Kristen masa kini. Yuk kita lihat Yohanes 20. Ayat 1 sampai ayat 10. Saya persingkat. Saat itu Maria Magdalena kunjungi kuburan Yesus. Kuburan Yesus kosong. Dia panik. Dia lari histeris. Teriak-teriak. Jenazah Yesus dicuri, jenazah Yesus dicuri.
ketemu Petrus dan Yohanes. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Itu teriak berulang-ulang dari Maria Magdalena. Akhirnya Petrus dan Yohanes lari ke kuburan. Sampai di kuburan Yohanes lebih dahulu. Tapi Yohanes tidak masuk ke ruang kubur, hanya sekedar menjenguk. Kemudian tiba Petrus. Petrus membesuk ke dalam. Setelah dibesuk dalam, tolong baca Wilma. Yohanes 20 ayat 8 sampai 10. Yohanes 20 ayat 8 sampai 10. Ya. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Kenapa Petrus dan Yohanes pulang? Karena mereka percaya Yesus bangkit. Tapi Maria Magdalena masih dikuasai oleh pikiran dan perasaannya. Dia tetap kekeh dengan pendapat dia. Makanya ayat 11 dimulai dengan kata tetapi Maria. Artinya Maria bertindak beda dengan Petrus dan Yohanes. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Bahkan ditegur malaikat, ibu apa yang kau cari? Masih salah mengerti. Bahkan ketika dia berpaling ada Yesus di situ, dia nggak nyangka itu Yesus. Dianggap penunggu taman. Bahkan ada unsur menfitnah. Dianggap Yesus yang penunggu taman itu mencuri jenazah Yesus. Tapi pada akhirnya Yesus yang menggunakan tubuh kemuliaan. Beda tubuh sebelum mati dengan tubuh kebangkitan itu beda. Maka aksen dari Yesus, Maria, baru sadar Maria Magdalena, Rabuni, itu katanya dalam ayat 16. Baru kemudian ayat 18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Kata Tuhan dalam ayat 18, dengan kata Tuhan pada ayat 13, itu beda. Kata Tuhan ayat 13, tidak sama dengan kata Tuhan pada ayat 18. Kata Tuhan ayat 18 lebih pengertian yang benar. Kata Tuhan pada ayat 13 lebih pengertian humanis. Kalau Tuhan dalam ayat 13 kata Tuhan yang benar, masa Tuhan telah diambil orang? Mana ada Tuhan diambil orang? Seperti patung-patung orang-orang yang menyembah berhala dari mejanya, hilang patungnya, bisa diambil orang. Yesus adalah Tuhan, bukan nggak bisa diambil orang. Maka ayat 18 menunjukkan Maria Magdalena akhirnya percaya Yesus sudah bangkit. Yohanes dan Petrus akhirnya percaya Yesus sudah bangkit. Pertanyaan, apakah mereka percaya dalam pengertian sebenarnya? Belum. Belum. Kenapa belum? Karena mereka percaya Yesus bangkit sekedar kejadian, sejarah, fakta dia nggak ada lagi. Mereka tidak mendalami makna kuasa kebangkitan Kristus. Makanya mereka tidak tenang. Sudah dibilang tenang, tapi tidak tenang. Maka pasal 21, apa yang terjadi? Ayat 3. Pasal 21 ayat 3. Wilma, tolong baca dong. Yohanes 21 ayat 3. Yohanes 21 ayat 3. Benar. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Iya, kalau kita dalami ayat ini kan menunjukkan ketidaktenangan hidup mereka.
hati dan pikirannya. Kenapa? Karena Yesus sudah menetapkan mereka bukan lagi penjala ikan, penjala manusia. Tetapi Petrus percaya Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, maka tinggal kita. Mau makan apa kita? Kalau ada Yesus, bisa kita dapat makan. Dari 5 roti 2 ikan pun bisa kita dapat makan tambahan. Dari 12 bakul, sisa kita satu bakul. Nah sekarang Yesus sudah bangkit dan naik ke surga. Wah, makan apa kita? Aku pergi menjala ikan lah. Teman-teman lain, ya aku juga pergilah. Puji Tuhan dapat mujizat. Nggak dapat ikan mereka. Jadi jangan lupa ya teman-teman, berdoalah kepada Tuhan. Kalau aku jalan menyimpang, gelisahkan hatiku. Kalau aku menyimpang dari kebenaranmu, jangan buat aku tenang. Kalau aku menyimpang dari panggilanmu, tolong aku gagal. Banyak kegagalan. Supaya situasi yang gak nyaman itu menginsafkan saya supaya kembali kepada panggilanmu. Yang bahaya, Anda tidak ikuti cara Tuhan, Anda nggak ikuti jalannya Tuhan, Anda tetap kaya, Anda tetap umur panjang, Anda tetap terkenal, apa yang Anda inginkan dapat, itu mengerikan. Di dalam jalan menyimpang, tetap nyaman hidupnya, itu lebih ngeri daripada sakit kanker. Karena nggak ada potensi kita untuk sadar bahwa kita melangkah yang salah. Akhirnya kita binasa. Maka nggak dapat ikan mereka. Maka kemudian Allah Yesus berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku lebih daripada semua mereka ini? Sampai 3 kali baru Petrus ngerti. Dia harus percaya seperti yang Tuhan maksud.